sore, Anda pasti mengira saya ada di Provinsi Sumatera Barat. Oh, saya masih ada di Jakarta. Tepatnya di Masjid At-Taufik, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Nah, kalau Anda lihat, gaya desain masjid di belakang saya ini mirip sekali dengan gaya Minangkabau. Kira-kira terinspirasi dari apa dan juga siapa? Nah, nanti kita akan berbincang dengan tokoh yang memiliki ide untuk mendirikan Masjid At-Taufik ini. Kita akan ngabuburit bersama dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Kira-kira apa saja kegiatannya jelang berbuka puasa? Ayo ikuti saya ketemu tokoh yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Puan mau meluangkan waktu lagi buat CNN Indonesia. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Ketemu lagi, kamu lagi. Kalau kemarin kita ketemunya di Bali, sekarang kita ketemunya di bulan Ramadan ya. Tapi ini saya baru pertama ke sini, mungkin Mbak Puan bisa cerita ke saya dan juga ke pemirsa, ini kita lagi ada di mana Mbak sebetulnya? Ya alhamdulillah kita sekarang berada di Masjid At-Taufik, yang mana masjid ini dibangun sejak tahun 2018 setelah 5 tahun wafatnya almarhum Pak Taufik Kimas. Jadi memang masjid ini dibangun atas prakarsa alhamdulillah saya, kemudian keluarga saya, atas persetujuan tentu saja ibu saya ya, untuk bisa mengenang almarhum, jasa-jasa almarhum Pak Taufik Kimas, dan tentu saja agar amal ibadah dan kemudian jasa beliau itu bisa bermanfaat bagi umat, sehingga kita membangun satu masjid untuk beliau. Oke, nanti cerita lebih lengkapnya soal desainnya, soal arsitekturnya itu menarik sekali kalau kita lihat dari luar. Saya pengen keliling, mungkin Mbak Puan bisa ajak kita keliling ya Mbak ya. Boleh Mbak kita keliling yuk? Yuk. Oke. Mbak Puan, kalau tadi udah diceritain bahwa masjid ini didedikasikan untuk almarhum ayahanda, untuk almarhum Pak Taufik Kimas. Saya pengen tahu sebetulnya inspirasi dari desain masjid ini. Karena kalau misalnya kita lihat dari luar ya Mbak ya, bentuknya itu berasa seperti di tanah Sumatera Barat gitu Mbak. Bentuknya seperti rumah-rumah Minangkabau gitu Mbak. Jadi memang awalnya itu saat kita berencana ingin membangun satu masjid untuk almarhum Pak Taufik Kimas itu, pikirannya masjid kayak seperti apa ya, nggak mau seperti masjid-masjid yang biasa gitu kan, pakai kubah yang biasa. Terus akhirnya tercetus beberapa rencana sampai akhirnya ya udah kita coba pakai desain yang sesuai dengan rumah-rumah yang ada di Indonesia. Akhirnya setelah berpikir panjang dengan beberapa itu alternatif, kita ya udah kenapa nggak rumah gadang aja di rumah Minangkabau seperti di Sumatera Barat, karena kan kebetulan almarhum Pak Taufik Kimas itu ibunya itu berdarah Minang gitu kan. Ya kemudian setelah kita juga ngobrol gimana rencananya, ya udah akhirnya jadinya seperti ini. Masjid yang nggak seperti masjid biasa, namun masjid yang bentuknya beda, arsitekturnya terus ada ciri khas Minangkabaunya, dan ya jadilah seperti ini yang insya Allah ya karena kekhasannya ini bisa membuat orang oh beda ya gitu. Kelihatan banget kalau misalnya dari jauh itu sangat eye catching gitu Mbak. Betul. Kelihatan banget, sangat menarik perhatian kalau dari jauh kita lihat ini bentuk rumah gadangnya itu beda kayak masjid-masjid lain, tapi tidak mengurangi esensinya ya Mbak betul. ya. Oke, ini menunjukkan kalau PDI Perjuangan dekat juga ya dengan masyarakat Sumatera Barat berarti ya Mbak ya. Alhamdulillah ya, apapun tetap saja nenek saya, bapak saya, bahkan almarhum Ibu Fatmawati, almarhumah Ibu Fatmawati juga sebenarnya berdarah Minang. Jadi ya kita juga nggak melihat kenapa harus Minang, kenapa harus Bali, kenapa harus Jawa, ya kebetulan saja kita waktu diberikan contoh desainnya cocok dengan yang sekarang ini. Ini lantai 2 Masjid At-Taufik. Ini lantai 2 Masjid At-Taufik, disinilah tempat beribadah atau kita sholat bersama. Tadi kita sempat naik tangga, ada aula, itu tempat kegiatan sosial. Jadi saya berpikir waktu itu kalau misalnya ada pengantin atau calon pengantin yang ingin melakukan akad nikah di masjid, kemudian mereka bisa turun ke bawah untuk berkumpul dengan keluarganya di aula At-Taufik. Jadi memang masjid ini selain digunakan untuk beribadah, juga saya berharap ini bisa menjadi kegiatan sosial. Jadi komplit setelah ya akad nikah kita bisa
adakan silaturahmi di bawah. Jadi ini lantai 2-nya nanti kita lihat mungkin mau lantai 1 sebelum kita ke DPP Lenteng Agung. Bermanfaat buat Iya. orang-orang, buat masyarakat di sekitar ya Iya. yang mau kemudian menikah dengan budget yang terbatas, Iya. bisa langsung menuju ke Masjid Masjid At-Taufik untuk menikah kemudian berkumpul bersama keluarga. Iya. Kalau aktivitas selama Ramadannya Mbak Puan nih, selain kalau hari ini kan Mbak sering tuh ke sekolah partai, hari ini juga ke sekolah partai, ketemu dengan kader-kader. Aktivitas Ramadannya Mbak Puan itu selama ini apakah kemudian lebih sibuk atau banyak waktu luangnya? Sebenarnya nggak sibuk juga, nggak luang juga, tapi ada aja acara. Oke. Jadi kan karena DPR juga baru reses beberapa hari yang lalu, tanggal 14 kalau nggak salah yang lalu, kemudian di antara itu saya masih punya jadwal-jadwal yang harus saya selesaikan, tugas-tugas sebagai ketua DPR seperti surat menyurat dan lain sebagainya. Kemudian juga bertemu dengan ya teman-teman, kemudian bertemu dengan keluarga. Memang acaranya bukan terlalu acara resmi, tapi acara informal ya silaturahmi. Walaupun kemudian memang masih nggak boleh ada berkerumun, berkumpul, kita batasi. Cuman ya alhamdulillah sekarang kita sudah bisa lebih bersilaturahmi lah. Oke, kalau bulan Ramadan lebih intimate lah Iya. ya. Kalau misalnya selain bulan Ramadan kan lebih banyak soal kerjaan, Iya. soal tugas-tugas legislasi. Kalau ini lebih banyak silaturahmi, Iya. menjalin aspirasi, Iya, gitu, betul. mendengar, lebih Betul. mendekatkan diri kepada konstituen, kepada masyarakat gitu ya Mbak ya. Bahkan kemarin saya juga sempat ketemu dengan penggiat perempuan, Iya. karena alhamdulillah kan undang-undang TPKS Itu sudah kita disahkan. akan bahas tuh nanti, kita akan bahas tuh nanti. Jadi ya udah kemarin mereka datang dalam rangka Hari Kartini, terus ya udah kita sempat bertemu dan silaturahmi untuk menyampaikan aspirasinya. Oke, ngomong-ngomong kita udah di sini ya Mbak ya, bahwa namanya ini Masjid At-Taufik begitu. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan selama bulan Ramadan dari Mbak Puan kecil dengan almarhum Pak Taufik Kimas, itu apa sih Mbak? Yang paling tidak terlupakan, beliau itu dulu selalu sahur karena kan puasa, kemudian kita buka puasa bersama karena kalau dulu itu masih ada waktu untuk makan bersama karena kebetulan dulu itu saya tinggal bareng dengan orang tua saya, dengan ibu sama Pak Taufik Kimas gitu, Ibu Mega dan Pak Taufik Kimas. Jadi sahur, kemudian buka puasa dan ya sekarang ini kan karena semuanya sibuk, udah nggak buka puasa bersama, udah nggak sahur bersama. Kalau sahur ya kalau sempat sahur, kalau buka puasa ya kalau memang waktunya bisa ya buka puasa bersama, kalau nggak ya itu hal-hal seperti itu yang kangen juga ya bisa kumpul bareng-bareng. Momen yang paling dikangenin dengan almarhum Pak Taufik Kimas tuh apa sih selama bulan Ramadan selain buka puasa dan juga sahur? Pastikan pas zaman kecil ada nih Mbak ya. Ya kebersamaan bisa bareng-bareng. Jadi kan kalau waktu masih kecil atau bukan masih kecil ya, waktu beliau ada, saya tuh paling susah itu sahur tuh makan kayak nikmat gitu. Aduh kan antara ngantuk mau nggak ngantuk tapi terus dibangun, ayo puan sahur gitu. Jadi apa aja yang ada di depan mata itu walaupun cuman seperti cuman ada ceplok telur, sop gitu ya saya berusaha untuk makan tapi habis itu udah ya. Tapi ya udah habis itu udah, bahkan sempat kayak merem-merem juga sih di meja makan. Biasa berarti ya. Itu terjadi pada semua orang. Ya itu. Ini manusia biasa juga. Pernah dimarahin sama Pak Taufik Kimas nggak sih almarhum bahwa Puan nih susah banget bangun sahur gitu? Ya, kamu tuh ya kalau sahur susah ya kan, bukan aku aja lah, semuanya juga susah bangun sahur gitu kan. Untuk ya kayak makan sahur tapi yang seger buger gitu kayaknya aduh susah banget. Tapi ya kayaknya itu udah dari kecil kali, jadi Pak Taufik ya udahlah itu memang Puan lah gitu. Oke, gitu ya. Sekarang kalau misalnya pas bulan puasa ini sering juga sahur dengan Ibu Mega, karena kan Ibu tinggal di Teku Umar gitu. Mbak kan berbeda ya bersama dengan keluarga. Tapi kan kadang pengen sahur sama Ibu gitu. Enggak, kebetulan enggak. Dan juga karena untuk menjaga kesehatannya, menurut dokter tidak selalu disarankan Ibu Mega untuk berpuasa, untuk menjaga kesehatan. Di atas 60 tahun ya. ya. Itu. Oke. Jadi saya juga nggak mau ganggu bangunin pagi-pagi sahur gitu. Oke. Tapi beliau selalu mendoakan anak dan juga cucu-cucunya supaya kusyuk puasanya gitu ya. Tapi kalau buka puasa masih sesekali saya datang untuk buka puasa bersama Ibu. Oke. Makna Ramadan bagi Mbak Puan dan juga keluarga ini apa sih? Ya bagaimana kemudian kita berusaha lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu kan, lebih mempunyai waktu untuk beribadah. Kemudian ya puasa ini kita
saya coba usahakan untuk selalu bisa berpuasa selain hal-hal tertentu yang kemudian saya membatalkan puasa saya. Yaitu tentu saja saya lakukan di setiap bulan Ramadan, bukan hanya tahun ini tapi tahun-tahun sebelumnya. Dan karena memang aktivitasnya itu tidak terlalu padat, kita masih punya lebih banyak waktu untuk bersama keluarga. Ngomong-ngomong soal bersama keluarga, kan anak-anak udah pada besar ya Mbak ya, sekolah semuanya di luar. Kangen nggak sih Mbak kalau misalnya sahur barengan sama mereka atau buka barengan sama mereka? Ya kangen lah, cuman ya memang gimana, mereka juga harus punya kewajiban untuk bisa menyelesaikan kuliahnya atau pendidikannya, ya itulah. Maka sebagai orang tua kita juga harus tahu bahwa ada kalanya memang ya anak-anak juga harus berjuang untuk dirinya. Sering video call dong. Iya, Ayo video bangun call, sahur telepon, gitu. iya. Susah Puasa gitu ya. nggak, puasa nggak gitu kan. Aduh mah di sini lagi dingin misalnya gitu kan. Pasti langsung pada kelaparan ya kalau misalnya Terus dingin. aduh mah di sini lagi itu anginnya badai misalnya gitu, ya udah pokoknya ya semoga tahan ya, mudah-mudahan iya mah ya gitu. Ya kita cuma bisa dari jauh mendoakan dan memberikan semangat lah. Mbak Puan kan sebagai ketua DPR, kemudian politisi PDI Perjuangan, ngurusin partai juga, istri juga, kemudian seorang ibu. Banyak yang bertanya kemudian bagaimana sosok seorang ketua DPR Puan Maharani membagi waktu di bulan Ramadan supaya semuanya balance gitu Mbak, semuanya seimbang. Saya selalu menekankan pada diri saya dan keluarga saya bahwa yang penting itu quality time. Bahwa kalau semuanya itu harus perfect, semuanya harus sempurna, ya saya juga manusia biasa yang nggak mungkin semuanya itu bisa saya sendiri yang urus gitu kan. Yang pasti kan di bulan puasa ini ya kalau di rumah ya yang harus itu kan selalu harus ada makanan sahur dan kemudian makanan berbuka. Setelah itu kita kerja, karena kan saya sekarang, karena anak-anak sekarang lagi sekolah di luar, jadi saya cuma berdua kan. Ya itu aja, dan saya alhamdulillah ada yang bantu di rumah untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas itu, sehingga kalau saya lagi pergi ke kantor ya bisa fokus lah mengerjakan tugas-tugas kantor. Berat ya kita ya jadi ibu-ibu bekerja, saya juga nih Mbak, Ya, makanya kan? apalagi anak saya masih kecil-kecil kan, itu harus membagi waktunya itu agak berat. Kalau Saya misalnya, udah merasakan apa yang kamu rasakan. Oke, jadi Semangat. ibu bekerja semangat Ya, ya, sebagai semangat. Kartini Ya, masa kini. semangat. Oke, terima kasih sekali loh Mbak Puan, kita udah diajak keliling di masjid, nanti kita ke sekolah partai Ya. sama-sama untuk tahu menu buka puasa, sahur dan juga lebaran ala keluarganya Mbak Puan Maharani. Mbak Puan, tadi kita udah jalan-jalan di Masjid At-Taufik di seberang sekolah partai. Sebelah. Ini sekolah partai. Jadi meriah gini Mbak di bulan Ramadan? Ya, ini alhamdulillah pada hari ini ada acara buka puasa bersama dengan ibu-ibu yang anggota DPR RI plus istri-istri anggota DPR RI dan teman-teman dari kepala daerah perempuan dari seluruh Indonesia yang nggak bisa hadir pada kesempatan ini. Jadi ya ini juga ada UMKM sekalian untuk support UMKM yang dari daerah-daerah itu ya, supaya teman-teman nanti insya Allah bisa mensupport untuk beli. Juga ini ada makanan-makanan pengganti beras yang mana ini ada bukunya. Oke, ini saya dari tadi udah lihat tuh bukunya, ada resep makanan Mbak Duta dan Ibu Hamil untuk generasi emas Indonesia. Ini inspirasi atau yang bikin itu Ibu Mega. Inspirasinya itu dari Ibu Mega. Kenapa sih kita nggak bikin buku? Jadi ini ada fotonya Ibu Mega dan alhamdulillah saya diminta memberikan sambutannya. Jadi ini perempuan dukung perempuan. Oke, untuk mencegah stunting, untuk Ibu bikin resep-resep makanan yang murah, meriah tapi tetap bergizi buat keluarga dan anak-anak. Untuk generasi emas. Jadi Ibu Mega saya kasih sambutan untuk perempuan. Kita dukung, dan bukan karena ini anaknya Ibu Mega, cuman di sini sambutannya dari Ketua DPR RI gitu. Kan sesama perempuan harus saling mendukung, Mbak. Nah, ini ngomong-ngomong soal makanan nih banyak banget, tadi saya sebetulnya udah sempat bertanya-tanya ya di sana kalau ada
kerinduan Mbak Puan terhadap almarhum Pak Taufik Kimas, Iya. kalau misalnya sahur sering dimarahin karena susah bangun. Nah, menu yang biasanya selalu disajikan untuk sahur oleh keluarganya Mbak Puan apa? Simple aja biasanya, karena kan sahur juga nggak bisa makan banyak. Kita biasanya ada kuahnya, biasanya sup-sup atau sop-sop ya, sop daging, sop ayam. Kemudian selalu harus ada ayam Goreng. atau ayam goreng, Orang ayam Indonesia apa banget. aja gitu. Biasanya kemudian telur ceplok, telur Telur, dadar, iya. udah itu aja. Yang Simple gampang aja aja lah. ya. Oke. Kalau zaman dulu suka disajiin sama Ibu Mega apa menunya kalau misalnya pas sahur? ya kayak gitu, sama juga. aja. Pokoknya ada kuah, karena kan buat nelen subuh-subuh tuh kalau nggak pakai kuah tuh kayak rada seret gitu Iya. kan. Jadi ada bisa ntar bikin semur, nah pokoknya ada kuahnya. Dan simple aja karena kita emang makannya nggak banyak. Kalau Oke. sahur. Biasanya kalau sahur emang makannya sedikit aja sih, asal ngisi. Betul. Kalau menu buka puasanya yang jadi tradisi di keluarganya Mbak Puan itu apa? Biasa kalau buka puasa kita banyak banget. Ada es, yang pasti itu ada pembukanya dulu, kayak misalnya es kelapa, Oke. es buah, es campur, Iya. itu yang manis-manis, Es-es semua ya? es semua, Langsung batuk atau kali. kolak. Tapi Iya. biasanya ya esnya sedikit aja sesuai selera lah, tapi manis-manis gitu. Kemudian ada aneka jajan pasar misalnya. Terus kemudian ada kue-kue. Habis itu biasanya kita langsung makan ke makanan utama, ya nasi pastinya ya. Kembali lagi lauk, ada sayur, ada ikan-ikan atau ayam-ayam atau daging-daging. Kemudian ya udah itu sama seperti umumnya keluarga-keluarga di Indonesia. Kolak itu pasti harus Iya, ada ya. kolak. Karena kolak itu kayak langsung mencerahkan suasana hati, Iya, manis, betul. ada pisangnya, ada Iya. kolak kaling, itu pasti Kemudian ada. kalau saya pasti teh panas manis. Oh, teh panas. Simple aja, teh Simple panas aja, sama kurma air ya, Mbak? putih udah. Oke. Sama Gitu. kurma nggak? Enggak, saya nggak selalu makan Nggak kurma. selalu makan Kalau kurma. kalau udah mau makan kolak, kurmanya saya enggak. Tapi kalau saya nggak makan kolak, kurmanya ya, karena semua manis-manis. wah. Ini nih, mengurangi gula tuh udah Nah, bener itu. itu, Orang Indonesia tuh berusaha. terlalu banyak buka puasa minum semuanya manis-manis, gula. langsung ntar jadinya diabetes. Kalau menu lebaran yang disajikan oleh keluarganya Mbak Puan tuh apa? Ketupat opor komplit, dan biasanya di bulan puasa pas saat takbiran Ibu Mega masak rendang ayam, semur ayam sama opor. Oke. Itu ibu yang masak. Ibu Mega yang masak Iya, sendiri. ibu dan masak. Jadi kita biasanya ini udah tradisi setiap takbiran kita pasti buka puasa terakhir itu di rumah Ibu Mega. Oh, Walaupun jadi malam takbiran, iya, malam kumpul takbiran, semua kumpul. anak-anaknya Anak ke Teguh cucu, Umar, anak ke rumah cucu, ibu. heeh. Oke. Itu kita makan makanan masakan ibu sendiri, dan kalau nggak di Ibu Mega yang masak, kita nggak mau datang ke rumah mama, soalnya bukan mama yang masak. Jadi ya ibu tetap masak Sampai sekarang? sampai sekarang. Oh, sampai sekarang Ibu sekarang Mega ibu masih masak buat anak dan cucunya? Iya, di malam takbiran, buka Oh, puasa oke. terakhir. Kalau tradisi lebaran di keluarganya Mbak Puan dan juga Ibu Mega tuh apa sih yang selalu dilakukan gitu? Biasanya dulu sebelum atau waktu Pak Taufik masih ada, beliau belum almarhum, kita selalu open house. Karena kan di keluarga Pak Taufik itu yang dituakan. Kemudian Ibu Mega juga di keluarganya memang yang dituakan itu Pak Guntur, karena kan beliau masih punya kakak. Namun rata-rata itu semua orang itu biasanya mau datang ke rumah kita karena ada Pak Taufik dan Ibu Mega. Tapi setelah Pak Taufik almarhum, beliau wafat, kita tidak melakukan lagi kebiasaan tradisi open house, karena ya udahlah, udah nggak ada bapak, kita nggak usah open house, jadi cuman keluarga dekat saja yang kita buka. Jadi biasanya itu kalau udah bulan puasa seperti ini tuh di rumah ibu udah ada tulisan kami tidak open house. Oh, apalagi pas masa pandemi Iya. sekarang ya. Dan apalagi Lebih ya, lagi sama gitu. sekali nggak ada. Jadi hanya anak dan cucu Cucu saja yang kumpul sungkem dengan Iya, Ibu Ibu Mega. Mega. Gitu ya. Ada yang hilang ya Mbak? Ya Ketika iyalah. Pak Taufik nggak ada. Ya nggak ada apa sih namanya, bapak yang mengayomi lah, kita semua pasti kehilangan. Jadi ya itu, kalau datang ya kayak ada yang kurang ya, sampai baru ini udah hampir 9 tahun tetap aja ada yang kurang. Oke. Nah, ayo dong, jangan di sini terus, kita ke situ yuk. Di Oke, situ nanti ada masak-masak loh. Oh iya, ada demo masak. Ada demo masak, kita kepiawaian. ya, Kita saya udah juga beres. mau masak. Oke. Oke, kita tes. Ya, kita ke Oke. sana, ayo. Oke, Pak. Nah,
ini nih semua makanan yang hari ini di sekolah partai saya akan masak. Oke. Tapi sebelumnya saya mau liatin ke kamu, saya akan bikin es cincau kelapa muda gula Jawa. Oke, Lihat kita ini ada tes kepiawaian. tulisannya nih sampai ditulis Kita nih. tes kepiawaian Ketua ya. DPR masak. Ini bukan Mencampur. masak, ini bikin Mencampur. es dulu. Nanti masaknya di sebelah Oke, sana. masaknya nanti. Oke, ini dulu kita tes Ini nih, Mbak. dulu. Oke, apa Jadi nih bahan-bahannya? pertama-tama kita kasih dulu gula Jawanya. Sesuai selera. Ini nggak bisa dicobain. Iya, ini nggak bisa dicobain. Oke, Jadi kan kita sesuai. ngabuburit. Iya, jadi kalau nanti kurang manis ya silakan tambah. Kalau kemanisan tambah es aja, nah. Tambah es. Jangan ditambahin air. Jangan. Ini biasanya kalau di rumah menyajikan buat keluarga, ini katanya favoritnya Mbak ya? Saya suka es kelapa sama dicampur cincau dan air kelapa kelapa. muda. Hampir setiap hari saya minum kelapa muda. Oh gitu. Iya. Biar apa Mbak? Biar tambah muda. Biar Supaya awet muda fresh selalu? aja. Oh biar fresh aja. Aku Seger soalnya. Aku pikir biar awet muda. Setelah itu kita masukin cincaunya, nah. Oke. Sesuai Aku nonton selera, aja, Mbak. iya, sesuai selera. Kemudian kelapa mudanya. Oke. Sesuai selera juga nih karena gelasnya besar, saya nggak penuhin ya. Iya. Sesuai selera aja. Nanti pas buka, insya Allah kita bisa coba, nak. Iya. Sama saya mau nyobain ini masakan-masakan Iya. Ketua DPR. Nanti saya nilai, boleh ya Mbak? Boleh, ya? Oke, boleh. semoga nilainya bagus. Semoga nilainya bagus. Kalau nilai kurang bagus, ntar saya nggak boleh lagi wawancara. Saya ikut doa karena. Oke. Setelah itu kita tambahin es dulu. Es batu. Seger banget ya. Aduh ini tinggal beberapa saat lagi loh. Kita buka puasa. Es batu. Oke, seger banget. Harusnya sih segar. Saya suka banget air kelapa muda pakai gula Jawa daripada pakai sirup atau gula atau sirup. Otentik lah. Lebih otentik. Ya, lebih sehat juga. Lebih sehat. Kemudian air kelapa mudanya ini Air fresh kelapa mudanya ya. fresh. Kita ini ya Mbak, kayak lagi acara Masak-memasak. Masak-memasak Iya. ya. Ini baru pertama loh. Baru Nah. pertama Ketua DPR kita tantang untuk masak loh. Kemudian kita tambahin susu sedikit aja, Biar lebih seger. lebih seger. Karena Sesuai ada rasa selera. asin-asinnya gitu ya Iya, Mbak ya. supaya Gurih-gurihnya. tambah gurih. Ya udah, ini kemudian pakai sendoknya diaduk sedikit. Oke. Waduh, ini nih. Oh Mbak. iya. Oke. Saya sendoknya lebih ini, Lebih gede. cocok. Iya. Nah, ini buat Nana tapi nanti Oh kalau iya, udah buka makasih puasa. ya. Kita tos dulu ya Mbak. Oke, tapi minumnya nanti. Nanti Oke. sesudah buka puasa. Ini es kelapa cincau buatan Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani. Rasanya kayak apa? Kemanisan, tinggal tambahin Gula. es batu. Kalau kemanisan tambah es batu. Kalau kurang manis tambahin gula. Karena yang bikin udah manis, jadi kita nggak usah ditambah-tambahin. Alhamdulillah. Oke. Ya, seger loh nak, Iya. tapi sabar. Sabar, beberapa menit lagi Iya. kita nanti akan coba. Oke, Mbak, sambil nunggu ini, sambil nunggu acara masak-memasak ini, nanti kita pengen lihat, kita pengen nanya, Mbak Puan, masyarakat kan sudah diperbolehkan mudik ya, Iya. oleh pemerintah, oleh presiden, tapi mudiknya juga nggak boleh mepet-mepet, Iya, karena nanti betul. takutnya ada kemacetan yang panjang. Kita pengen tanya sama Mbak Puan, terakhir kali mudik tuh kapan? Nah ini dia, ternyata dari lahir sampai sekarang besar seperti ini saya nggak pernah mudik. Sama. Nah, Saya juga nggak pernah mudik. saya juga nggak punya kampung halaman dalam artian tuh setiap lebaran tuh ada tradisi mudik di keluarga saya nggak ada. Saya setiap tahun ya di Jakarta aja. Oke, Gitu. apalagi ini kan sebagai Ketua DPR, Iya. mesti banyak yang diawasi, dikasih saran Iya. sebagai mitranya pemerintah sejajar. Pemerintah kurang apa nih dalam persiapan mudik, dalam antisipasi mudik? Sebagai gitu fungsi ya? pengawasan memang ya sekarang memang sekarang reses, teman-teman juga banyak yang ada di dapilnya masing-masing. Tapi saya standby di Jakarta, dia juga ingin lihat proses mudiknya seperti apa. Kan ini sekarang udah mulai nih, diperkirakan 85 jutaan orang akan melakukan mudik ke kampung halaman masing-masing setelah 2 tahun nggak diperbolehkan. Dan sudah dari minggu lalu ini sudah berangsur-angsur sudah ada yang mulai pulang mudik. Jadi memang saya juga mengatakan kepada pemerintah tolong diawasi, dijaga alur dan jalurnya sehingga tidak terjadi kemacetan dan semua orang yang akan melakukan mudik itu nantinya itu sampai kayaknya puncak mudiknya itu diprediksi itu H-3. Iya. Itu semua bisa aman, nyaman, selamat sampai tujuan. Oke, semoga semua masyarakat yang mau bertemu dengan keluarganya ke kampung halaman masing-masing selamat begitu ya, Selamat menikmati dan Lebaran. sehat sampai tujuan. Nggak kena macet gitu Nggak ya. kena Harapan macet. kita seperti itu. itu. Mbak, ini ngomong-ngomong di kantor partai politik, nggak mungkin kalau misalnya saya nggak nanya soal politik sedikit Oke. aja. Kemarin kan sudah ada keberhasilan
pengesahan rancangan undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Akhirnya Mbak, setelah bertahun-tahun ditunggu, ini adalah hadiah kado buat masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan. Apalagi kemarin Hari Kartini. Anda melihatnya keberhasilan dalam pengesahan RUU TPKS ini seperti apa sih capaiannya? Ini keberhasilan bagi kita semua. Ini hadiah bagi semua perempuan Indonesia, juga buat Indonesia. Saya berharap bahwa peraturan turunan dari Undang-Undang PKS yang baru saja tanggal 12 kemarin disahkan itu bisa segera selesai agar implementasi konkret di lapangannya itu memang bisa bermanfaat sesuai dengan cita-cita kita. Dan negara hadir untuk bisa melindungi. Dan yang pasti insya Allah ke depannya ini akan bermanfaat bagi anak cucu kita, bagi masa depan bangsa, dan stop kekerasan seksual. Itu ya. Jadi perempuan Indonesia speak up. Sekarang kita jangan sampai itu terjadi lagi di lingkungan kita, diri kita, dan juga bagi Indonesia. Perempuan Indonesia harus berani speak up, harus berani menyuarakan apa yang dia mau, begitu ya. Harus berani maju. Itu kata Ketua DPR Puan Maharani untuk semua perempuan di Indonesia. Terima kasih sekali Mbak Puan Maharani sudah menerima CNN Indonesia untuk kedua kalinya ngabuburit menjelang berbuka puasa. Saya tahu kegiatan Anda banyak, nanti kita pengen nyicipin masakannya Ketua DPR seperti apa, tapi nanti ya setelah azan maghrib. Oke, terima kasih sekali atas waktunya Mbak Puan kepada CNN Indonesia pada hari ini. Dan demikian ngabuburit saya bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Sampai jumpa di Rumah Tokoh berikutnya dalam Ngabuburit bersama Tokoh. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat sore dan sampai jumpa.